Nyawa. Kok terdawanya kok enggak punya uang? Oke, tepuk tangan lu Pak Sumarno. Ternyata ya orang lucu, wajahnya persis kayak Rano Karno ya. Ya, I Made Arnaya. Kenapa kok diawali dengan huruf I? Ini menunjukkan jenis kelamin laki-laki. Ya, kalau di Jawa panggilan kakak kan Mas Bapak Ibu. Kalau di Bali adalah beli. Ya, kalau memanggil saya Beli Made, coba diungkapkan bersama-sama Bapak Ibu. Beli Made. Kurang kompak, jangan mau kalah dengan Siarah dari Tulungagung kemarin. Beli Made. Nah, supaya Bu Armina Beli Made. Ya, luar biasa. Beli artinya kakak ya, bukan tuku atau tumbas. Ya, beda dengan di Jawa. Nah, sekarang kalau yang wanita panggilannya apa? Ni Made Arwani ya. Ada kata NI ya, Ni. Itu artinya menunjukkan jenis kelamin yang wanita. Kalau orang Muslim mengenal ada Adam, ada Hawa. Kalau kita Linggayoni. Di Muslim mengenal rukun iman, rukun Islam, kita pun ada. Rukun imannya orang Hindu Bali apa? Pancasrada. Satu, percaya dengan Tuhan, Ide Sang Yang Mudiasa. Dalam rukun iman orang Muslim, satu, percaya dengan Gusti Allah. Dalam Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Sekarang saya coba dulu para jamaah dari Gresik, kemarin dari Wonogiri. Para jamaah ada yang tidak hafal dengan Pancasila. Ya, ada. Sekarang bagaimana dari Gresik? Karena di Bali ada Pancasala. Pernah dengar Bapak Ibu? Ya. Sekarang tolong hafalkan dulu Pancasilanya sebelum saya jabarkan Pancasila dan sebelum saya ceritakan sejarah bagaimana ziarah Walid itu yang di Bali termasuk Pangeran Maspo. Nun sewu Pak, tolong Pak itu kena ajian sesidap, kasihan Bapaknya nih. 15 menit sudah nyampe. Pancasila satu. Kurang kompak, harus kompak. Persatuan kesatuan tetap dijaga dari para jamaah Gresik. Pancasila satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Oleh rakyat bukan Saya ulang. Pancasila empat. dipimpin oleh hikmat dan bermusyawaratan. Ternyata betul banyak yang tidak hafal Pancasila. Saya ulang lagi Bapak Ibu sampai awal. Pancasila satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan rakyat. Lima. Keadilan seluruh. Berarti benar ya. Ternyata para jamaah dari Gresik tepuk tangan dulu semuanya. Bawa semuanya tepuk tangan. Ternyata semuanya lulus dari TK. Tapi oke, kita lihat depan ada ngaben, ternyata mohon berdiri jumeneng sedoyo. Ternyata betulan kalau menurut Primbon Bali, ketika melakukan perjalanan ziarah melihat ada orang mati atau ngaben, itu artinya di Bali Bapak Ibu akan murah rezeki dan panjang umur. Nah inilah kita lihat, ada mengusung mayatnya itu yang meninggal laki-laki. Coba kita lihat. Inilah aktivitas masyarakat Bali yang merupakan ritual keagamaan orang Bali yang bagian daripada rukun Islamnya orang Indo Bali. Upacara. Salah satu upacara pembakaran mayat atau kremasi. Ya kita lihat dulu. Ini perangkat alat instrumen musiknya orang Bali namanya Bali Ganjur. Sekarang sudah pakai main dorong-dorongan, biasanya kan untuk memperingan, sekarang udah didorong, ditarik. Itulah perkembangan teknologi. Nah untuk mengusung keberadaan ini masih menggunakan tenaga manusia. Biasanya ini nih kalau didorong. Ini salah satu kita lihat bersama-sama. Nah ini sekegongnya, ini yang meninggal sudah akan dinaikkan nanti tempat menaruh mayatnya. Ya masih di proses sedemikian rupa, nanti akan diambil mayatnya dari rumahnya baru akan diangkat ke atas. Ya kalau orang Muslim sekarang meninggal kan langsung dikubur,
Kalau kita di Bali belum, masih mencari hari baik pasaran. Kalau di Jawa ada legi paing pon wagi keliwan, di Gresik masih ada. Tapi menurut Premon Bali, Bapak bersyukur Bapak Ibu bisa melihat ngaben di perjalanan suci. Artinya Bapak Ibu akan murah rezeki dan panjang umur. Rezeki dipermudah. Tepuk tangan Bu Arminah jegek make kete kan. Sama Pak Sumarno, bagus genjing mu genjing. Bapak Nuwun Sewu yang baju putih asmanipun sinten, Pak? Iya, jujur wajahnya kayak Ustadz Solmit. Are you ready? Dengan siapa? Bapak. Ya, jujur luar biasa. Nih, sampai di mana tadi Bapak Ibu cerita saya? Iya, nah sebelum ngaben itu apa? Oh, Pancasila. Namun sekarang di Bali mengenal yang namanya Pancasala. Panca artinya 5, salah keanehan yang merupakan lawan daripada Pancasila. Sudah pernah dengar Bu Sampun pernah mirsani dereng? Ini serius saya kutip dari bahasa Jawa kuno kemarin oleh seorang pendeta, kalau di Muslim Ustadz, para kiai. Sedangkan Pancasala, 1, keuangan yang maha kuasa. Itulah Pancasila yang pertama, keuangan yang maha kuasa. Siapapun yang punya uang, dialah yang berkuasa. Benar apa benar Bapak Ibu? Segala sesuatu seolah-olah diukur dengan uang. Itulah Pancasila yang pertama. Pancasila yang kedua, kemanusiaan yang kikir dan biadab. Banyak orang yang kaya namun kikir Bapak Ibu. Banyak orang yang biadab sekarang ada bayi diketemukan di laut, ada orok diketemukan di sungai. Mungkinkah manusia sudah dimasuki oleh sifat-sifat kebinatangan? Segalak-galaknya harimau tidak pernah membuang anaknya. Pernahkah Bapak Ibu harimau memakan anaknya sendiri? Tidak pernah. Sekarang Bapak Ibu tolong jujur para jamaah. Mana yang Bapak Ibu para jamaah semua akan pilih? Uang dulu apa gadis dulu? Tolong jujur. Pak Sumarno memilih apa? Ya, yang lainnya? Uang dulu. Ya, Bapak jujur memilih uang dulu apa gadis dulu? Ada yang memilih gadis dulu, acung tangannya. Jujur. Iya, ternyata Bapak satu orang Pak, namanya yang di depannya Bu Armina, namanya siapa? Bapak? Depannya Bu Armina namanya siapa? Nggih. Asmanipun sinten, Pak? Munaji. Oh? Sumaji. Bapak Sumaji. Mumaji. Sumaji. Mumaji. Unaji. Oh, Munaji. Oke, tepuk tangan Pak Munaji. Ternyata Pak Munaji senangnya sama nenek-nenek. Tepuk tangan. Tepuk tangan Pak Munaji. Gadis dulu, sekarang kan menjadi nenek-nenek. Gadis dulu, sekarang kan menjadi nenek-nenek Bapak Ibu. Uang dulu, sekarang tidak laku. Kalau saya suruh milih keduanya, saya tidak pilih. Gadis dulu, sekarang menjadi nenek-nenek. Uang dulu, sekarang tidak laku. Tepuk tangannya mana? Benar apa benar? Ya Pak ya, coba dianalisa. Uang dulu, sekarang kan tidak laku. Gadis dulu, sekarang menjadi nenek-nenek. Ya Pak Sumarno bagaimana? Tepat pilihannya, uang dulu, sekarang tidak laku. Pengertian uang dulu, sekarang kan tidak laku. Ya Tuhan saya Bapak Ibu, itu hanya intermezzo, just guyonan, just kidding. Kita lanjut. Sekarang bagaimana kalau lahir orang yang nomor 2? Made lah namanya, nengah lah namanya, kadek lah namanya, ya, Made. Yang pertama gede, putu dan wayan. Ya, Made, putu, wayan, gede itu yang pertama. Yang ketiga nyoman, yang keempat adalah ketut. Inilah nama panggilan orang Bali. 4 anak cukup, laki perempuan sama saja. Inilah KB-nya orang Bali. Makanya gedenya Bali paling besar. Putunya Bali berbeda dengan putunya Gresik. Putunya Bali memakan putu Gresik dimakan oleh putu Bali. Karena di Gresik putu artinya makanan ringan. Sekarang saya nanya para jamaah, kue apa yang paling enak di Gresik?
Hah? Kue apa yang paling enak di Gresik kok kuda? Kuda. Sekarang kue apakah yang berambut? Ya, sekarang kue apakah yang berambut? Yang saya dapatkan dari jamaah dari Madiun, ya, Bapak Ibu. Kue apakah yang berambut? Ternyata jawabannya katanya kue lekmu. Jadi kue yang berambut adalah kue lekmu. Kalau tidak percaya silakan cek masing-masing nanti malam. Oke Bapak Ibu, para jamaah semuanya, kita lanjut. Sekarang baru kita konsentrasi karena sudah dekat dengan pesarian ya Pangeran Mas Sepuh. Biar tidak terkombinasi dengan penjelasan yang lain, saya tolong izinkan untuk menyambung ke arah sini dulu. Baik, dengan kehadiran Bali sebagai kawasan wisata, ya, sebagai salah satu daerah yang dikunjungi wisatawan, baik wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik, termasuk yang sekarang wisatawan muslim. Karena perkembangan yang ada, bagaimana sejarah, mohon maaf, hal kisah perjalanan sejarah agama Islam sampai masuk Bali, termasuk mengenal Wali Pitu Bali. Hal ini dikisahkan dengan perjalanan dua orang yang menyebarkan agama Islam ke Bali. Ada dua orang yang bernama siapa? Raden Mudin dan Kiai Jalil, ya, yang mengadakan penelitian tentang Wali Pitu Bali. Eksistensi Wali Pitu Bali di Bali adalah orang yang berasal dari Sidoarjo. Ada yang dari Sidoarjo, Bapak Ibu? Gresik Sidoarjo jauh nggak? Berapa kilo Pak Sumarno? 35 kilo, hanya 40 menit perjalanannya. Ini yang mengadakan penelitian kembali sejarah Wali Pitu. Di Jawa Timur ada Kediri, di Bali ada Kediri. Di Jawa Timur ada Tuban, di Bali ada Tuban. Di Jawa ada Wali Songo, di Bali ada Wali Pitu. Di Lombok ada Wali Lima, di Jakarta ada Wali Ben. Grup wali yang namanya Wali Ben. Buat tangannya mana Bapak Ibu? Iya, kan ada grup wali. Di Jawa ada orang ningrat, Bali orang ningrat, termasuk juga di Gresik banyak orang ningrat. Pak Sumarno orang ningratan. Ya, termasuk pribadi orang ningratan. Bener apa bener Bapak Ibu? Pak Sumarno tepuk tangan. Ternyata kumisnya Pak Sumarno terus bergetar keras. Ada apakah gerakan? Pak Sumarno pas wajahnya mendapatkan pasangan yang sangat ramah. Ibu siapa namanya Bu? Iya Bu, jadi kok wajahnya kayak Mama Dedek gitu. Curhat dong. Iya, bagaimana Bapak Ibu semuanya? Ingin tahu bagaimana Pangeran Mas Sepuh? Ingin tahu Bapak Ibu semuanya? Ya, tunggu setelah pesan-pesan berikut ini. Jamaah, alhamdulillah. Ustaz Maulana lari jadi non jauh. Oke. Nah, inilah perkembangan Wali Pitu Bali Bapak Ibu. Raden Mudin dan Kiai Jalil berjaya besar memperkenalkan ajaran agama Islam di Bali, termasuk yang meneliti adalah orang Sidoarjo terkait dengan Wali Pitu Bali, yang merupakan pesarian yang paling dituakan adalah Pangeran Mas Sepuh. Siapakah Pangeran Mas Sepuh? Adalah seorang anak perkawinan antara Raja Mengui dengan Putri Blambangan Jawa Timur. Ketika meluaskan wilayah kekuasaannya, Raja Mengui melakukan perjalanan menuju ke Jawa Timur di daerah Blambangan Jawa Timur. Singkat cerita, on the other side, di satu sisi unintentionally, setibanya di sana Bapak Ibu, di daerah Blambangan Jawa Timur, kenalah dengan gadis Blambangan. Ya, kalau selir zaman dulu perkawinan sah apa tidak sah Bapak Ibu? Selir dulu sah apa tidak sah? Sama dengan sekarang ada kawin siri, itu sah apa tidak sah? Sah menurut agama, kan? Ya, menurut pemerintah tidak. Ya, selir dapat gadis dengan gadis yang Blambangan. Ya, kenapa entah bagaimana, itulah perasaan kedua insan sama-sama mencintai. Akhirnya apa yang terjadi? Singkat cerita, Raja Mengui
Akhirnya kecantol dengan gadis Belambangan. Lama tinggal di sana hampir 6 bulan. Apa yang terjadi? Karena sudah sah melakukan perkawinan, mereka dianugerahilah regenerasi turunan, di mana anaknya inilah yang namanya Pangeran Masepuh. Ya Pak Ibu ya. Selang berapa lama kemudian, wahai putriku, ya, wahai istriku, saya titip sebilah keris nanti kalau sudah anakmu besar, tolong suruh ke Bali memfollow up keberadaan ayahnya yang ada di Kerajaan Mengui 15 kilo ke arah utara, Mbak. Ya, posisi Kerajaan Menguinya. Sekarang ada Pura Taman Ayun. Bantai sesanya sudah di depan nanti, langsung anan sampun cedak pisan Bapak Ibu. Nah, setelah dikasih pesan seperti itu, akhirnya Raja Mengui balik menuju ke Kerajaan Mengui, ke Pulau Bali. Ya, tidak dikisahkan dalam perjalanannya. Seiring dengan pertumbuhan, teori pertumbuhan dan perkembangan, akhirnya anak daripada Putri Belambangan ini setiap hari mengalami perkembangan yang pesat. Semakin hari semakin berkembang. Akhirnya menginjak remaja. Setelah menginjak remaja, akhirnya dewasa. Dia dibekali sebilah keris. Ini nih yang akan mampu mempertemukan antara anak dengan sang ayah. Ya, depan tinggal belok kanan sampai dugi Bapak Ibu. Alon-alon asal kelakon. Tolong nanti Bapak Ibu benar-benar konsentrasi ke pesarian Pangeran Masepuh. Yang lagi halangan tolong jangan masuk. Khususnya ibu-ibu dan yang gadis-gadis yang sedang kedatangan tamu dari bulan atau berbulan-bulan datangnya atau mengibarkan bendera merah, tolong jangan memasuki pesariannya. Sedangkan bapak-bapak dan lanang-lanang yang sedang kedatangan tamu dari matahari, maksudnya kemarin malam Bapak Ibu, ada yang mimpi basah, yang belum keramas, tolong jangan memasuki pesarian. Sama orang muslim, kalau orang halangan boleh masuk masjid apa enggak? Boleh apa enggak? Orang halangan masuk masjid? Jujur loh Bung, Bu, Sri bener Bu, Sri, orang halangan boleh masuk masjid apa enggak? Enggak boleh. Sekarang sananya, orang lagi menyusui boleh nggak masuk masjid? Boleh. Ya, jujur. Orang menyusui boleh nggak masuk masjid? Di Bali tidak boleh masuk pura. Kenapa? Apabila air susunya jatuh, didiamkan berasa sama dengan darah. Apalagi mengeluarkan darah di tempat suci perlu upacara besar. Tolong dibedakan Bu ya. Di Bali orang menyusui tidak boleh masuk tempat suci. Orang yang punya susu boleh. Tolong dibedakan Bapak Ibu ya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Orang menyusui tidak boleh. Orang yang punya susu boleh. Tepuk tangan Bu Armina, cekek pakai cekek-cekekan. Luar biasa. Pak Sumarno bagus kencing, mengencing-kencingan. Bagaimana Bu jadi? Terus terang baru kali ini saya melihat Pak Sumarno mengeluarkan air mata. Tepuk tangan. Itu air mata bahagia. Dengan Bu Sri juga luar biasa. Kita lanjut para jamaah semuanya. Nah, sudah besar. Apa yang dilakukan? Seiring dengan perjalanan sang waktu, wahai ibuku yang tercinta, tolong izinkan saya untuk menengok ayah saya. Ya, sudah lama tidak ketemu. Ya, karena rasa kangennya begitu berat, mohon izinlah Pangeran Masepuh ini untuk meninggalkan sang ibunya menuju ke tempat ayahnya yang ada di Kerajaan Mengui. Ya Bapak Ibu ya, sungkeman dulu dan kerisnya di bawah. Ya, Bapak Ibu, karena waktu sudah singkat, mau mendekati pesariannya, saya percepat aja ceritanya. Nah, sekonyong-konyong koder, orang Jawa bilang, sesampainya Pangeran Masepuh di Kerajaan Mengui, langsung menghadap sang raja, ya, yang akhirnya dilalui beberapa prajurit-prajurit di sana. Mohon izin untuk lewat. Siapa gerangan Kisana yang lewat sini? Jangan coba-coba berani langsung masuk ke ruangan sang raja. Tolong minta izin dulu. Sudah minta izin dan akhirnya dipertemukan dengan ayahnya. Ternyata apa yang terjadi? Miskomunikasi terjadi Bapak Ibu. Terjadi miskomunikasi, salah sangka siapa Kisana yang berani-berani menyebut dirimu sebagai seorang putra raja. Karena sang raja belum pernah cerita dengan anak-anak yang lain termasuk istrinya. Inilah yang menimbulkan friksi internal Bapak Ibu.
menimbulkan friksi internal dan akhirnya menimbulkan efek samping yang bagaimana. Disitulah akhirnya Pangeran Masepuh langsung mengundurkan diri dari kerajaan. Tidak ada istilah yang lainnya karena sudah miskomunikasi. Usaha mereka untuk kembali lagi ke daerah Belambangan, menyampaikan kepada sang ibunya bahwasanya mereka tidak diterima sebagai seorang anak. Berjalanlah mereka dengan para pengikutnya, Pangeran Masepuh dari utara ke selatan, sampai utara selatan, sampai mesisir, mengadakan perjalanan sampai ke pesisir ini. Akhirnya sampailah di Pantai Seseh, Bapak Ibu, tempat pesarian yang sekarang. Setibanya di Pantai Seseh karena keadaannya maghrib, kalau di Bali namanya Sandi Kale, kalau di Muslim ada sholat maghrib. Disitulah entah kenapa dari mana datangnya sekelompok orang yang mengeroyok keberadaan daripada Pangeran Masepuh. Terjadilah perang tanding, Bapak Ibu. Perang tanding antara Pangeran Masepuh dengan sekelompok orang tersebut. Ternyata itu adalah orang-orang yang memang tidak senang dengan kehadiran Pangeran Masepuh, keluarga Puri. Ya Bapak Ibu ya, terjadilah perang tanding karena merasa dia istilahnya direbut. Disitulah akhirnya Pangeran Masepuh mengeluarkan sebilah kerisnya, membuka kerisnya dari rangkanya, akhirnya menuding ke arah langit, sinar menyambar orang yang mengeroyoknya. Yang lainnya semuanya meninggal, namun satu orang mampu menyelamatkan dirinya. Dan inilah kesempatan bagi sang yang menyelamatkan diri untuk melaporkan kejadian yang sesungguhnya. Ternyata benar hadirnya seorang anak daripada Raja Mengui, Pangeran Masepuh, karena terbukti ada sebilah keris. Terbukti ada sebilah keris, itu akhirnya disampaikan keberadaan ini oleh yang mampu melepaskan diri dari maut. Setibanya di Raja Mengui, menghadap pada sang raja, wahai sang raja, mohon ampun, paduka mohon ampun, karena benar hadir seorang anakmu yang ada sekarang di daerah Pantai Seseh. Kalau tidak percaya, mari saya antarkan ya sang raja untuk menuju ke arah Pantai Seseh. Berjalan sang raja dengan secepat kilat, akhirnya sampai di Pantai Seseh. Ternyata apa yang terjadi? Sang anak Pangeran Masepuh sudah mulai lemes. Barangkali bagaimana mengendalikan energi kerisnya, akhirnya lambat laun Pangeran Masepuh meninggalnya dengan cara bersimpuh sesuai dengan sholatnya orang Muslim. Ya Bapak Ibu ya. Dan akhirnya belum meninggal dia mewacanakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Meninggallah karena merasa dirinya bersalah. Sang raja ya salah pada anaknya. Disitulah langsung belok kanan gitu ya, langsung berwacana, wahai seluruh masyarakat Canggu yang ada sekarang, tolong sekarang bikinkanlah tempat suci yang namanya Keramat. Tempat suci inilah yang namanya Keramat. Dan akhirnya dikasih nama pesarian Pangeran Masepuh, Pantai Keramat Seseh ya. Tidak hanya orang Muslim yang melakukan ziarah ke sini, orang Hindu Bali pun termasuk keturunan raja-raja Mengui sampai sekarang. Tiap minggu, malam minggu rame ya berkunjung ke kawasan ini. Bapak Ibu termasuk Bapak yang sekarang melakukan ziarah Wali Pitu Bali. Tolong Bapak Ibu biar tidak salah tahlilan, nama pesariannya adalah Pangeran Masepuh. Ya, Pangeran Masepuh. Jadi silakan akan dipimpin oleh Pak Ustadz untuk memimpin tahlilan di sana. Itu yang menjaga juru kunci. Anehnya juru kunci orang Hindu, Bapak Ibu ya. Jadi orang Hindu juga ke sana sembahyangan, orang Muslim juga sholat, melakukan perjalanan suci. Ini yang terjadi, sentuhan budaya Bali dan budaya Muslim berkembang di Bali. Maka ada anak yang menikah di sini dengan orang Muslim, orang Hindu, namanya I Gede Ibrahim ya. Bapak Ibu, nanti saya akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, monggo sekejap akan ikuti Beli Made.